Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar untuk materi doa permohonan. Maka dari itu, siapkan diri kalian dan juga fokus. Are you ready? Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bu Stevi akan ceritakan mengenai kisah seorang anak yang bernama Beppo. Beppo ini adalah seorang anak yang baik dan cerdas. Namun sayang, hidupnya dari keluarga yang miskin. Meskipun hidup dalam keluarga yang miskin, dia dididik oleh orang tuanya untuk selalu taat dan juga percaya kepada Tuhan. Karena selalu taat dan percaya kepada Tuhan, suatu hari Beppo menulis surat untuk Tuhan. Bunyi suratnya, Allah Bapa yang terkasih, Beppo, kakak, dan juga adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Allah Bapa bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Ya, walaupun pakaian bekas, kami pasti akan senang menerimanya. Beppo melipat suratnya dan diikatkan pada balon, lalu melepaskannya ke udara. Balon bersama dengan surat itu naik sampai menghilang di langit yang biru. Bagaimana Allah Bapa bisa mengabulkan permintaan Beppo? Suatu hari, ada seorang bapak yang cukup kaya. Bapak ini berjalan-jalan di taman kota. Secara kebetulan, dia melihat sebuah pohon di mana di sana ada balon yang sudah kempis. Dia mengambil balon itu dan ternyata ada sebuah surat yang terikat. Hatinya tergerak untuk membaca. Lalu ia berpikir, saya bisa menjadi pengganti Allah Bapa dalam kehidupan Beppo ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Bapa yang baik hati itu mengirim paket yang berisi pakaian seperti yang diinginkan Beppo. Sekian ceritanya. Apakah Tuhan sungguh baik hati? Ya, Tuhan sungguh baik hati. Mari yang punya Alkitab, kita buka kitab suci dari Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi, Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Sambil kita perhatikan video berikut ini. Hal pengabulan doa. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks,
the door will be opened. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Bu Stevi ulangi sekali lagi ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, anak-anak, apa itu doa? Doa adalah cara kita berkomunikasi atau cara kalian berbicara dengan Tuhan. Jadi, kalau misalnya kalian berbicara kepada Tuhan, apa saja yang kalian bicarakan? Tentu saja, ungkapan hati kalian yang jujur kepada Tuhan, baik ungkapan dalam suka ketika bahagia, maupun ungkapan di dalam duka ketika kalian merasa sedih. Berdasarkan isinya, doa ada 3 jenis, yaitu doa syukur, doa pujian, dan juga doa permohonan. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai doa syukur dan doa pujian, hari ini kita belajar mengenai doa permohonan. Doa syukur berarti ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih entah karena peristiwa yang membahagiakan atau juga dalam keadaan sedih. Sedangkan dalam doa permohonan adalah doa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan dan juga pengharapan. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang agung. Karena itu, jika melakukan doa, terutama doa permohonan, kita ungkapkan kepada Tuhan dengan tulus. Artinya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh kasar ya. Dari kitab Matius
bab 7 ayat 7-11, Tuhan Yesus berpesan kepada kita. Apa pesannya? Pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Artinya, kalau kamu memiliki sesuatu yang sangat diharapkan, boleh kamu menghadap kepada Tuhan dengan rendah hati, meminta kepadanya. Kedua, carilah maka akan mendapat. Jangan hanya meminta. Anak-anak perlu untuk berusaha. Dan yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan malu untuk meminta kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Adil, Tuhan kita yang Maha Mengetahui. Kapan saja kita berdoa permohonan, kapanpun. Contohnya, saat akan bepergian, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kita mohon perlindungan dalam perjalanan dan juga keselamatan sampai di tempat tujuan. Saat akan belajar, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar dapat memahami pelajaran dengan baik dan fokus. Saat kalian, orang tua kalian, atau juga teman kalian berulang tahun, maka mohonlah kepada Tuhan supaya panjang umur, sehat, memiliki banyak rezeki, dan menjadi orang atau anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Saat sedih, kita mohon roh penghiburan dan juga mohon supaya kita kembali bersemangat. Sudahkah selama ini kamu berdoa dengan tulus dan rendah hati? Ataukah kamu hanya asal-asalan berdoa? Sudahkah niat sebelumnya yang kamu tuliskan untuk Bu Stevi untuk dilaksanakan? Niat untuk rajin berdoa. Niat untuk berdoa koronka. Niat untuk mengajak orang tua kalian berdoa bersama. Sudahkah itu kalian lakukan setiap hari? Mari, untuk yang sudah, kalian anak yang hebat. Tetap lakukan setiap hari. Untuk yang belum, ayo kita memperbaiki diri dan mulai rajin berdoa dengan tulus dan rendah hati.